Profesor Sejarah ungkap 5 tanda awal kehancuran Israel. But and you think that the solution for occupation is the end of occupation. The military goes back to the other country. But this is not the situation in neither in West Bank nor in Israel or the Gaza Strip. Al-Alam melaporkan, Profesor Ilan Pappé dalam sebuah artikel berjudul, Hitungan Mundur Menuju Runtuhnya Rencana Israel, hari Senin, 15 Januari 2024, menunjukkan salah satu tanda keruntuhan ini adalah perang saudara antara orang-orang Yahudi yang dimulai antara Yahudi sekuler dan religius di Israel sebelum serangan 7 Oktober. Masyarakat sekuler, yang sebagian besar adalah orang Yahudi Eropa, bersedia terus menindas Palestina dengan cara apapun, demi mengejar kehidupan yang liberal dan bebas. Di sisi lain, ada aliran teologis yang memiliki organisasi bernama Negara Yehuda yang dimulai di pemukiman tepi barat dan mencoba mengubah Israel menjadi rezim yang religius, Yahudi, dan rasis. Kedua arus ini akan berbenturan dalam waktu dekat, kata Pappé. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Internasional Universitas Exeter, Inggris itu menjelaskan, tanda kedua dari kehancuran Zionisme dengan mengatakan, dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap isu Palestina di seluruh dunia dan kesiapan sebagian besar anggota Gerakan Solidaritas untuk menerapkan model perjuangan melawan diskriminasi rasial yang membantu menggulingkan sistem apartheid di Afrika Selatan adalah bagian dari gerakan boikot terhadap Israel dan penarikan modal dari wilayah pendudukan, Tanda ketiga menurut Pappé terkait dengan perekonomian, dengan adanya kesenjangan kelas yang tajam di Israel, dan setiap tahun jumlah mereka yang berisiko mengalami kemiskinan di Israel meningkat, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk perang setelah tanggal 7 Oktober sangat besar dan bantuan Amerika terhadap Israel, tidak akan menjamin masa depan perekonomian rezim Zionis yang sangat suram. Menurut sejarawan Israel ini, tanda keempat mengenai ketidakmampuan tentara Israel mendukung komunitas Yahudi di selatan dan utara. Sebanyak 120.000 orang telah melarikan diri dari bagian utara wilayah pendudukan, yang semuanya adalah orang Yahudi dari Galilea. Tapi tidak ada satupun pengungsi Palestina di antara mereka. Kabinet Israel belum mampu memberikan dukungan kepada keluarga Zionis yang tewas dan terluka setelah insiden 7 Oktober. Menurut laporan ini, tanda terakhir adalah posisi generasi baru Yahudi, khususnya Yahudi Amerika. Mereka tidak setuju dengan gagasan generasi tua yang menganggap Israel akan melindungi mereka dari genosida atau gelombang antisemitisme lainnya. Saat ini, generasi baru Yahudi tidak lagi mempercayai hal ini, dan sejumlah besar dari mereka telah bergabung dengan Gerakan Solidaritas Terhadap Palestina, PH. Menegangkan, inilah operasi mati syahid di Quds, korban tewas dari Zionis menjadi 4 orang. Sumber-sumber media pada pagi melaporkan bahwa jumlah korban tewas rezim Zionis telah meningkat menjadi 4 orang dalam pagi itu, tepatnya 5 Desember, dalam operasi mati syahid di Quds. Menurut laporan IRNA, media-media Zionis mengumumkan bahwa 3 Zionis tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi mati syahid di sebuah terminal di kota Quds, dan setidaknya 5 dari mereka berada dalam kondisi kritis. Media-media itu kemudian mengumumkan identitas salah satu korban yang
tewas dan mengumumkan dia sebagai ketua pengadilan Rabi wilayah Ashdod di wilayah pendudukan. Sumber-sumber ini juga menekankan bahwa orang yang terbunuh adalah pemukim yang sama yang ditembaki oleh tentara Israel karena mengira dia adalah orang Palestina. Operasi di wilayah pendudukan Quds menimbulkan kebingungan dalam sistem keamanan dan militer rezim Zionis, sehingga para prajurit rezim ini secara keliru melepaskan tembakan ke arah pemukim Zionis sambil menembaki pelaku operasi penembakan di wilayah pendudukan Quds. Menurut laporan media-media Zionis, pemukiman ini sedang duduk di tanah dan mengangkat tangannya, tapi tentara Zionis yang mengira dia adalah orang Palestina malah menembak dan melukainya. Sementara itu, Brigade Ezzedine Al-Qassam pada siang ini mengabarkan penyerangan terhadap pasukan rezim Zionis makin berlanjut. Pejuang perlawanan Palestina menembak 5 kendaraan pasukan Israel di timur Deir al-Balah dengan bom dan roket Yasin 105. Akibatnya, 3 kendaraan tempur menjadi hancur. Ditambahkannya lagi, pasukan perlawanan Palestina juga menyerang sekelompok tentara Israel yang sedang berada di sebuah gedung di Beit Hanun dengan roket TBG-7. Setelah kontak senjata hebat yang terjadi antara pasukan perlawanan Palestina dan tentara rezim Zionis pecah di wilayah itu, sejumlah tentara Israel ditemukan tak berdaya alias tewas. Tidak lama kemudian, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka berhasil meledakkan 2 tank pasukan Israel dengan roket Yasin 105 di selatan Beit Lahia. Sayap militer Hamas itu juga mengumumkan telah melancarkan serangan mengejutkan terhadap puluhan tentara rezim Zionis yang mengakibatkan mereka berjatuhan.